Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Ritonga dari kelas Manajemen Dakwah semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang hadis metode tematik, yang dimana penjelasan saya ini untuk memenuhi ujian akhir dari mata kuliah metode hadis. Baiklah, materi pertama yaitu tentang pengertian hadis. Hadis merupakan bahasa, yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, hadis syara ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, ataupun pengakuan atau takrir. Selanjutnya yaitu pengertian hadis tematik. Hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i. Secara bahasa berasal dari kata maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Secara etimologi, kata maudhu'i berarti melakukan sesuatu atau merendahkannya, sehingga kata tersebut merupakan lawan kata dari al-ra'u atau mengangkat. Maka yang dimaksud tematik atau maudhu'i ialah mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian hadis tematik atau dalam bahasa Arab yaitu maudhu'i disusun dengan sebab-sebab munculnya atau dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari metode hadis tematik. Yang pertama yaitu praktis dan sistematis, yang dimana metode tematik disusun secara praktis dan sistematis dalam memecahkan permasalahan yang timbul. Yang kedua ada dinamis. Metode tematik membuat tafsir Al-Quran dan hadis selalu dinamis sesuai dengan tuntutan zaman, sehingga masyarakat akan terasa bahwa Al-Quran dan hadis selalu aktual, tak pernah ketinggalan zaman, dan mereka tertarik untuk mengamalkan ajaran-ajarannya. Yang ketiga ada membuat pemahaman menjadi utuh. Dengan ditetapkannya tema tertentu, maka pemahaman kita terhadap hadis Nabi SAW menjadi utuh. Kita hanya perlu membahas segala aspek yang berkaitan dengan tema tersebut tanpa perlu membahas hal-hal lain di luar tema yang ditetapkan. Yang keempat ada penjelasan antara hadis dalam metode maudhu'i bersifat lebih integral dan kesimpulan yang dihasilkan semakin mudah dipahami. Baiklah, selanjutnya ada hadis tentang ihsan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Ya'la Sadadni Ausi radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in wa idza qataltum fa ahsinu kitlah wa idza zabahtum wa ahsinu jabaha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih zabihatahu, yang artinya dari Abu Ya'la Sayyadat bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atau ihsan atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlaku baiklah dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisau dan menyenangkan hewan sembelihnya. Hadis riwayat Muslim. Pesan dari hadis tentang ihsan yaitu hadis ini merupakan hadis agung yang mengumpulkan pokok-pokok agama secara umum. Berlaku baik dalam perbuatan itu adalah yang sesuai dengan syariat dan akal. Dan ini berkaitan dalam kehidupan si pelaku di dunia dan akhiratnya. Yang pertama adalah kebijakan terhadap dirinya, badannya, keluarganya, saudaranya, miliknya, dan orang-orang. Yang kedua adalah iman, yaitu amal qalbu, dan Islam yaitu amal anggota badan. Yang kedua yaitu hadis tentang profesionalisme. Bismillahirrahmanirrahim.
an Aisyah radhiyallahu anhu qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menciptakan seseorang yang apabila bekerja mengerjakan secara profesional. Hadis riwayat Tabrani nomor 891, Baihaqi nomor 330. Lalu penjelasan dari hadis tentang profesionalisme tersebut yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik diceritakan bahwa ada seorang sahabat yang meminta bantuan kepada Nabi. Nabi memberi bantuan kepada sahabat itu, tetapi kemudian ia memintanya lagi. Nabi memperingati sahabat itu dan mengajarkannya supaya ia tidak selalu meminta, mencari belas kasihan dari orang lain. Karena sesungguhnya tangan di atas atau memberi adalah lebih baik daripada tangan yang di bawah atau meminta. Selanjutnya ada hadis tentang public relation. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibbala rihima yuhibbu li nafsihi, yang artinya dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan dari hadis tersebut ialah hadis di atas menunjukkan bahwa keimanan seseorang dapat dikatakan sempurna apabila ia bisa mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri, sepanjang dalam hal kebaikan. Saudara yang dimaksud di sini tidak terbatas hanyalah saudara kandung, saudara seayah atau seibu, akan tetapi lebih luas lagi mencakup saudara sesama manusia. Selanjutnya ada hadis tentang kewajiban berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ballighu anni walau ayah, yang artinya sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Yang dimana penjelasan hadis tersebut yaitu yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk menyampaikan perkara agama dari beliau karena Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan agama ini sebagai satu-satunya agama bagi manusia dan jin, yang artinya pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu dan telah kusempurnakan bagimu nikmatku dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama bagimu. Yang kedua yaitu tabligh atau menyampaikan ilmu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu sebagian orang yang mengaku sebagai dai, pemberi wejangan dan pengisi ta'lim, padahal nyatanya ia tidak memiliki pemahaman atau ilmu mumpuni dalam agama, berdalil dengan hadis, sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Baiklah, selanjutnya ada hadis tentang kemungkaran. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man ra'a minkum munkar falyukhayyiruhu biyadi fa illam yahtati fa bilisani fa illam yahtati fa biqalbihi walika adhaful iman, yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dari kalian melihat kemungkaran, ubahlah dengan tangannya. Jika tidak bisa, ubahlah dengan lisannya. Jika tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya. Dan itu merupakan selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Muslim. Penjelasan dari hadis tentang kemungkaran yaitu man ro'a, siapa yang melihat, maknanya adalah siapa yang mengetahui. Walaupun tidak melihat secara langsung, bisa jadi hanya mendengar berita dengan yakin atau semisalnya. Mungkar, segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam, pelakunya diingkari untuk melakukannya, atau kemungkaran di sini yaitu disyaratkan. Yang pertama,
jelas kemungkaran yang disepakati oleh pihak yang mengingkari dan yang diingkari. Atau yang kedua, orang yang diingkari punya hujah yang lemah. Minkum yang dilihat dari kaum muslimi yang sudah mu'alaf atau yang sudah dikenai beban syariat. Baiklah, sekian dari penjelasan saya tentang hadis tematik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.